Ini ada istri saya, jemaat. Ayo tahu enggak? Pendeta paling sulit khotbah di mana? Samuel. Pendeta paling sulit khotbah di depan istri. Pinter kamu Samuel. Karena tahu yang sebenarnya di rumah Pak Elisa ya. Sama di depan anak-anak ya. Zaman saya sama istri masih pacaran sudah tidak pakai surat, pakai HP ya, SMS dulu tidak ada WA, SMS SMS. Nah sebelum sama istri itu sama orang lain, tidak apa-apa, dia sudah tahu. Dulu surat-suratan sama tukar-tukaran apa buku kecil itu apa namanya? Diare. Ya itu ya. Ini dulu sebelum tak buang Bu, sebelum tak bakar saya mikir ini eman ya, tak buang. Siapa mau beli? Loh, itu kalau berapa puluh tahun, ratus tahun itu di museum itu mahal. Cuma wes nggak usah, wes tak bakar aja, tak buang ya. Daripada istri saya cemburu ya. Surat. Masar masih ada surat. Waktu sama istri dulu pacaran masih ada surat-surat, enggak ada ya. Pak Yosep masih nyimpan surat-surat. Saya baca, ini bukan surat ya, bukan beberapa kata-kata. Saya pernah dengar kata-kata, beberapa kata tulisan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Siapa yang nulis? Siapa? Tokoh dunia penemu terkenal siapa namanya? Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Saya lupa. Ya, Einstein, Albert Einstein. Itu berapa harganya? Mahal. Lupa saya. Ini enggak tulisan, enggak surat, enggak tulisan, ini tanda tangan, cuma tanda tangan. Berapa kali saya bergurau sama istri saya ketika istri saya membuat surat baptis, buat surat pernikahan. Nah, saya kan suruh tanda tangan, ya. Nah, saya goda, dibayar berapa ini tanda tangan ini? Enggak, gratis kok, gratis. Enggak boleh, dikit-dikit uang mata. Hamba Tuhan mata duitan, enggak boleh, gratis, saya bisa ditangkap KPK nanti ya. Ini cuma tanda tangan ya. Tanda tangan penyanyi dunia John Lennon sebelum tewas dibunuh penggemar beratnya, laku terjual, tanda tangan asli ya, 7 miliar. Tanda tangan Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika sebelum meninggal, terjual, tanda tangan asli ya. 9,8 miliar. Pak buku tanda tangannya laku berapa? Mahal nanti ketika nanti sudah dipanggil Tuhan ya. Sastrawan Inggris ya, William Shakespeare. Ini salah satu kayaknya termahal ini. Saya belum menemukan yang lain. 70 miliar. Cuma tanda tangan, Bu. Ibu kalau punya 1 M beli apa, Bu? Bagaimana kalau tulisan-tulisan yang sangat berguna, tulisan yang sangat penting, sangat dibutuhkan, Bapak Ibu menghargai berapa? Itu tadi cuma tanda tangan, itu tadi cuma beberapa kata, beberapa tulisan, bisa laku sangat mahal. Tulisan yang mempengaruhi dunia. Tanda tangan mempengaruhi enggak ya? Mungkin karena orang penting, orang terkenal. Jadi para kolektor itu menghargai ya barang-barang, benda-benda, termasuk tulisan, termasuk tanda tangan. Ada yang
si uang kuno. Iya. Bisa laku mahal. 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk sama-sama kita buka. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang suka diajar. Tidak sombong, tidak merasa pinter, tidak merasa punya pengalaman banyak. Tidak usah ngajari saya, Pak, saya sudah banyak makan asam dan garam. Waduh, Bapak pendeta umur berapa? Bapak belum lahir saya sudah ada. Ya. Bahkan sebelum Abraham lahir saya sudah ada. Oh kok kayak sama seperti Tuhan Yesus. Tidak usah ngotbahi saya ya. Tidak, di sini tidak ada. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Saya berdoa di sini senang dinyatakan kesalahannya, ditemukan kesalahannya, ditemukan kekurangannya, kelemahannya. Saya berdoa jemaat di sini seperti itu. Tidak jadi jemaat yang gampang tersinggung. Apa Pak Pendeta? Nyinggung saya kan? Makanya saya nggak suka dibesuki, ditanya-tanya, konseling nggak suka. Pasti nanti disinggung dalam khotbah. Enggak terencana, enggak tertulis. Bersyukur disinggung, bersyukur ditegur, bersyukur dinyatakan kesalahan. Berarti Tuhan mengasihi kita. Bapak mengasihi anak, buktinya mengajar, menegur, mendidik. Ya, anak sungguhan. Kalau bukan anak sungguhan, anak gampangan, enggak akan diajar, enggak akan dididik, dibiarkan terserah. Mau apa terserah. Ya, mau pulang terserah, mau makan terserah, nggak makan terserah, mau tidur nggak tidur terserah, nggak dicari. Oh, itu anak gampangan kayaknya. Kalau anak sungguhan diperhatikan. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nggak senang manusia hidup dalam kebenaran. Tidak senang agama, diatur-atur. Harus gini, harus gitu, harus hidup kudus, harus hidup benar. Tidak senang, maunya bebas. Apakah betul kita bisa bebas? Tidak. Kalau kita tidak nurut sama Tuhan, bebas, kita akan diatur sama setan. Tidak senang aku sama polisi, diatur-atur, harus pakai helm, harus pakai jaket, harus pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal. Oh Pak Bu, untuk keselamatan Bapak Ibu sendiri. Tidak senang aku diatur-atur. Ya sudah, tinggal di hutan. Di hutan betul-betul bebas? Tidak mungkin. Di situ ada singa, ada serigala, ada ular. Diatur sama penguasa hutan. Ya, kebebasan yang sejati adalah ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Pantas kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan karena Tuhan Yesus yang sudah membenarkan kita, menguduskan kita, melayakkan kita, menebus hidup kita, mengampuni segala dosa kita. Semua sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jemaat, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat Kristus. Ibu, bapak, koko, cece, oma, opa, surat Kristus. Orang membaca, orang melihat surat Kristus yang terbuka, yang ditulis oleh pelayanan kami, para rasul, pelayanan kami, para gembala, pelayanan kami, para hamba Tuhan. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, bukan pada kertas biasa, bukan pada kertas HVS, buku tulis, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Ya, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta,
kiranya tertulis dalam hati Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi suratan Kristus yang terbuka. Bapak Ibu didolopi, diperhatikan. Banyak orang menonton Bapak Ibu. Bapak Ibu surat Kristus. Orang melihat Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan orang sembarangan. Bapak Ibu duta kerajaan surga. Ambasadornya kerajaan Allah. Bapak Ibu utusan-utusan surga yang ada di muka bumi ini, yang ada di Sepanjang, yang ada di Ketegan, yang ada di Kalijaten, yang ada di Tawangsari, yang ada di Rusun, Wonocolo. Bapak Ibu bukan sembarangan. Bapak Ibu surat Kristus yang terbuka. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita terima, yang kita percayai, yang kita simpan dalam pikiran hati kita, yang kita lakukan. Sebesar itu firman Tuhan akan berkuasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita hanya mendengar lalu membuang, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kayaknya tidak ada gunanya. Kayaknya percuma, sia-sia. Nah, ini penyebab hidup kita merasa bosan, jenuh, merasa hidup kita biasa-biasa saja. Kok begini-begini saja ya? Kok hidup ini begini-begini aja ya? Tidak menggairahkan, membosankan. Ini karena kita hanya mendengar, karena kita hanya membaca, tidak membiarkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan ada banyak kejutan-kejutan yang Tuhan siapkan untuk kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Renungan firman Tuhan siang ini. Semakin kita mengizinkan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kita, semakin kita mengizinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, semakin kita membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan nama diri kita sendiri, bukan berpikir tentang keberhasilan kita sendiri, bukan berpikir tentang mimpi kita sendiri, bukan berpikir tentang cita-cita kita sendiri. Aku, saya, rencanaku, kehendakku, keinginanku, doaku, tidak hanya aku saja, tapi berfokus pada Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus Kristus akan semakin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan semakin nyata dalam pelayanan kita sehari-hari. Ya, semakin kita membesarkan diri kita sendiri, Tuhan Yesus semakin samar-samar, semakin redup dalam kehidupan kita. Kita doa sebentar ya. Kita tutup mata. Tuhan, jadikan kami sungguh-sungguh surat Kristus yang terbuka, yang terbaca oleh semua orang. Tuhan, ampuni kami, seringkali melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermalukan, nama Tuhan tidak ditinggikan. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami gampang kecewa juga dengan Tuhan. Merasa hidup kami begini-begini saja. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Kami semakin merasa terhina. Kami semakin merasa hidup kami tidak berarti. Tuhan, ampuni kami. Kami salah berpikir. Kami salah paham dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami hanya sebagai Kristen KTP saja. KTP kami saja yang Kristen, tapi kehidupan kami sehari-hari tidak menunjukkan bahwa kami Kristen, tidak menunjukkan bahwa kami pengikut Yesus Kristus, tidak menunjukkan kami adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memperlakukan kehidupan kami semau-maunya sendiri, tidak mau menuruti kemauan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami hari ini. Kami kembali memperbarui komitmen kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami. Mulai hari ini kami mau kembali lagi kepada kasih yang semula, mau kembali lagi suka bergairah membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, dimanapun berada. Tuhan, kami mau nurut sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memberkati, melayani, mengasihi, mengampuni, tersenyum,
bersikap sopan, menghargai orang lain, tidak membalas maki dengan maki, tidak membalas kata-kata kotor dengan kata-kata kotor. Kami mau menggunakan senjata yang Tuhan berikan kepada kami, senjata yang tidak pernah ketinggalan zaman, yaitu kami mau mengasihi. Tuhan adalah kasih, kami juga mau mengasihi. Sulit bagi kami mengasihi dan mengampuni, tapi karena Tuhan yang suruh dan Tuhan yakin kami bisa, kami mau lakukan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Setiap hari kita tergoda untuk menyenangkan hati orang lain. Tuh, apa salah menyenangkan hati orang lain? Ada Alkitab berkata, berusahalah engkau menyenangkan hati semua orang. Tapi kita harus lebih fokus, lebih mengutamakan menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita tiap hari takut orang tersinggung. Takut pimpinan kita tersinggung, tapi kita lupa, kita takut enggak takut tersinggung. Kita lupa bahwa kita enggak takut Tuhan tersinggung sama kita ya. Sama orang lain kita takut, takut menyinggung perasaannya. Takut menyinggung perasaan orang kaya, takut menyinggung perasaan bos. Tapi kita lupa bahwa kita seharusnya lebih takut tersinggung kalau Tuhan tersinggung. Kalau Tuhan sedih. Bukankah kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, nggak taat sama Tuhan, Tuhan sedih. Kenapa anakku seperti ini? Aku sudah beri napas, aku sudah beri hikmat. Aku sudah tebus dengan darahku yang mahal, dengan darahku yang kudus. Aku sudah mengampuni dosanya. Aku sudah memulihkan, menyembuhkan sakitnya. Tapi masih tidak menyenangkan hatiku. Tuhan sedih. Seperti seorang bapak, seorang ibu melihat anak-anaknya yang tidak taat. Sudah dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan tinggi-tinggi, sudah berhasil, sukses, kaya raya. Lupa sama orang tua. Senang sendiri, lupa sama orang tua. Begitu juga kita dengan Tuhan. Seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan karena kita berasal dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan banyak hal kepada kita. Mari kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Ya, hargai firman Tuhan. Hargai firman Tuhan. Baca, dengar, dan lakukan firman Tuhan. Itu letak keberhasilan, kesuksesan kita. Gereja Tuhan bangkit, bangun, sadarlah, berjaga-jagalah. Terlalu lama kita kadang-kadang banyak tertidur. Enggak Pak, saya enggak tidur, saya sehari tidur cuma 2 jam, 4 jam. Bukan soal itu. Kita tertidur banyak menggunakan waktu, lebih banyak jalan-jalannya, lebih banyak nonton filmnya, lebih banyak nonton Netflix, lebih banyak nonton YouTube yang bukan firman Tuhan. Kita sangat sedikit untuk melakukan firman Tuhan, sangat sedikit untuk membaca firman Tuhan, sangat sedikit untuk melayani orang lain. Lebih fokus pada kesenangan diri sendiri, hobi sendiri. Ya, menyenangkan daging kita sendiri. Itu namanya sebagai gereja yang sedang tertidur, tidak berjaga-jaga.
Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita sewaktu-waktu. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, sekali lagi kami tidak maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Mungkin minggu ini minggu terakhir kita beribadah, mungkin saya tidak tahu. Mungkin bulan ini bulan terakhir kita beribadah. Mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin setengah tahun, mungkin 1 tahun. Kita tidak tahu. 1 jam ke depan kita tidak tahu. Jemaat Tuhan berjaga-jaga. Setiap detik kehidupan kita itu berharga. Setiap detik, setiap napas, setiap tarikan nafas kita itu anugerah setiap hari bagi kita. Gunakan seluruh potensi kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan berkata, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Jangan kecilkan diri sendiri. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, punya kaki yang masih berfungsi. Tuhan aku cuma punya talenta, orang lain punya 10. Apa artinya 1 talenta bagiku? Jangan salahkan Tuhan. Setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Setiap detail firman Tuhan, setiap kata firman Tuhan, yang sederhana, yang kecil, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Jemaat, kadang kita terlalu sering berpikir terlalu besar, muluk-muluk, tapi yang kecil kita nggak lakukan dengan setia. Yang kecil kita tinggalkan, yang sedikit kita tinggalkan, kita lupakan. Kita terlalu cepat ingin memilih yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih terkenal. Perhatikan setiap kata firman Tuhan, setiap beberapa kata firman Tuhan, setiap beberapa kalimat firman Tuhan, setiap beberapa ayat firman Tuhan. Kita perhatikan sungguh-sungguh, kita izinkan firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat baik-baik bahwa kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dilihat banyak orang. Hari ini, zaman ini, banyak orang tidak melihat Yesus Kristus, tapi melihat kita yang ada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kemuliaan Tuhan tercermin dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami semua. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, hibur kami yang susah. Roh Kudus, tolong kami yang jalan buntu, yang putus pengharapan, yang putus asa. Tuhan, tolong kami. Tuhan, sumber hikmat kami. Haleluya. Roh yang perkasa, roh yang luar biasa, menolong kami tetap bertahan, berdiri teguh dalam menghadapi badai kehidupan ini. Haleluya. Kami mau seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami badai kehidupan ini, kami mau, Tuhan juga mau kami mengalami seperti yang orang lain alami, yaitu mengatasi badai hidup. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan yang ajaib untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan.
perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya, kami berdoa, kami bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.